Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat menjalankan ibadah khusus kita setelah salat maghrib, kemudian kita berupaya meningkatkan kajian keislaman, sehingga diharapkan setelah kita mendapatkan berbagai wawasan tentang keislaman, menjadi tuntutan bagi kita sebagai umat Islam, sebagai pribadi maupun jamaah, memiliki satu kewajiban, bagaimana kemudian ajaran Islam ini dijalankan dan diterapkan baik dalam konteks pribadi maupun berjamaah, hidup berjamaah. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memahami satu ayat, dua ayat, atau mungkin satu ayat, yaitu Ali Imran ayat ke-103, di mana di dalam ayat ini, hadirin, Al-Quran secara tegas memerintahkan kita, sekaligus juga dalam ayat ini perintah dan sekaligus larangan. Dalam kaidah, kalau ada perintah itu menunjukkan wajib, ya. Sementara larangan itu merujuk kepada keharaman, ya. Nah, bagaimana bunyi di dalam Ali Imran 103? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Itu satu, ya. Ayat 103 yang nanti disambung dengan ayat berikutnya. Jadi tadi digambarkan ada satu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai perintah, dan ada satu larangan sebagai keharaman untuk tidak dijalankan. Apa perintahnya? Perintahnya itu adalah iktasomu, ya. Iktisom itu berpegang teguh, ya, memegang teguh, komitmen, ya. Untuk apa? Bihablillahi, yaitu dengan tali Allah. Ini harus dijelaskan di dalam berbagai penafsiran, ya. Bihablillahi ini adalah yang disebut Islam, dinul Islam, ya. Tali agama Allah ini adalah dinul Islam. Dinul Islam itu dasarnya Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wa'tasimu bihablillahi ini adalah jadikanlah Islam yang dasarnya Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jami'a,
secara berjamaah, ya. Jadi jalankan Islam ini secara berjamaah, ya, bersama-sama, jangan Islam sendiri-sendiri. Ini perlu ya bagi kita wawasan. Selama ini kita menjalankan Islam mungkin sendiri-sendiri, ya, sholat sendiri, ya, mungkin yang lain saum sendiri, ya. Mungkin juga yang lain ada. Sekarang orang sedang menjalankan ibadah haji, mulai ada pemberangkatan tanggal 22 ya, kemarin, nanti terus gelombang 1. Itu hakikatnya oleh pemerintah dikoordinasikan, ya, dimanage secara bersama. Jadi jalankan ibadah haji secara bersama-sama. Mungkin di sananya sendiri-sendiri, tapi dalam prosesnya sudah dilakukan secara bersama-sama. Nah, jadi perintahnya jalankan Islam ini berjamaah. Kemudian ada larangan yang di dalam kaidah, larangan itu berarti haram kalau dilakukan. Apa itu? Wala tafarroku. Dan janganlah bercerai-berai, ya, memisahkan diri, membuat kelompok baru, ya, membuat organisasi baru, tidak suka dengan kelompok satu, keluar dari kelompok satu, buat kelompok yang kedua, dan terus berlanjut, ya. Akhirnya terjadi yang disebut tadi tafarruq, ya, perbedaan pandangan, perbedaan paham yang sangat bahkan mendasar. Mendasar itu artinya akidah, ya. Nah, ayat ini ada juga yang menggambarkan wala tafarraqu itu adalah jangan bercerai-berai, berbeda dalam hal akidah. Akidah prinsipnya semua harus sama, tidak boleh ada perbedaan. Kalau kita akidah ahlus sunnah wal jamaah, maka itu harus jadi keyakinan akidah bagi kita umat Islam yang berpegang kepada Quran dan sunnah Nabi serta amalan-amalan para sahabat, ya. Nah, jadi hadirin, ini jelas, ya. Sekali lagi, jalankan ajaran Islam yang begitu luas, ya, karena kita sudah pernah mengkaji udhulu fisilmi kafah. Masuklah dalam Islam itu secara seluruhnya. Dalam segi kehidupan, berbagai kehidupan, ekonomi, mari jalankan ekonomi Islam berjamaah. Mari jalankan politik Islam berjamaah, ya. Mari jalankan apapun pendidikan Islam secara berjamaah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan memisah-misahkan diri, ya, wala tafarraqu. Jadi haram hukumnya kalau di antara umat Islam berseteru, ya, di antara kita konflik, ya, bahkan berkepanjangan, haram. Kenapa? Al-Hujurat ayat 10 menyatakan, sudah jelas, innamal mu'minuna ikhwatun, ya. Sesungguhnya di antara kita umat beriman itu ikhwatun, bersaudara, ya. Fa aslihu baina akhwaikum, islahkanlah, ya, kalau ada perbedaan pendapat, paham, pandangan, ya, fa aslihu baina akhwaikum, di antara saudara kalian itu ulah diantep,
jangan dibiarkan berlarut-larut, berbeda pendapat, pandangan, akhirnya bermusuh-musuhan, bertengkar, bahkan tidak jarang sampai menumpahkan darah. Ya, itu haram hukumnya dalam Islam. Nah ini hadirin, ini yang ayat yang jarang menjadi satu tadi, ya, iktisom, satu komitmen pegangan teguh kita, bahwa orientasi itu kita itu kebersamaan, ukhuwah, persatuan umat, harus ke sana. Jangan orientasinya perbedaan. Perbedaan adalah rahmat. Aduh, ngeraos, ya. Itu bukan hadis, ya. Ya, ikhtilafu min ummati rahmatun. Tidak ada diketemukan itu sebagai satu hadis. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Teu aya sanes hadis-hadis acan. Tapi itu kadang suka dipakai untuk kepentingan pribadi, elit terutama pemimpin, karena pemimpin itu biasanya haus kekuasaan dan ingin punya pengikut. Eta kumaha we carana jadi pamimpin, ya, haus dengan kedudukan. Akhirnya segala cara dipakai, termasuk dalil tadi, ya. Padahal yang benar di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah menyatakan al jama'atu rahmatun. Tuh, ya beda kan? Ya. Oh tadi ikhtilafu, perbedaan pendapat di kalangan umatku rahmat, bukan hadis apalagi. Kalau ini hadis menyatakan al jama'atu rahmatun. Kembali tadi hadirin, ya, waqtasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguh kepada Islam, ya, secara berjamaah berarti rahmat, akan mendatangkan rahmat, ya. Jadi lamun teu nyepeng Islam, ayat berikut, hadis tadi menyatakan wal furqatu azabun. Adapun tafarruq itu akan mendatangkan azab. Ya, makanya tadi wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Jangan bercerai-berai. Kenapa? Akan mendatangkan kesengsaraan. Mungkin yang enak elit tadi, ya, tersadar orang teh diadu domba ku batur, ya. Orang lain menikmati drama pertengkaran, orang lain menikmati drama konflik, drama pertumpahan darah, peperangan dan lain sebagainya. Orang lain menikmati karena mereka itu inginnya seperti itu. Sementara Islam tidak. Fa aslihu, islahkeun. Amun aya nu papasayaan teh, ya, diislahkan. Bukan diprovokasi menjadi sesuatu pertentangan yang besar. Ya. Karena karakter musuh-musuh Islam itu memang memprovokasi pertentangan. Bagaimana caranya diperbesar? Bukan dihindarkan, dihilangkan apalagi. Mereka ingin supaya diperbesar dan dilanggengkan. Ya, bahasanya dilanggengkan perpecahan itu. Itu ciri orang-orang kafir. Ya. Nah, jadi sampai sini mudah-mudahan kita sudah sampai kepada pemikiran, ya. Mari jalankan Islam tadi dalam berbagai kehidupan secara berjamaah, jangan bercerai-berai, jangan berpisah-pisah. Hidup berjamaah, berorganisasi, bisa formal, bisa tidak formal, yang penting kita berjamaah. Ya, ada keinginan berjamaah. Karena apa tadi kata Rasulullah, al jama'atu rahmatun. Hidup berjamaah itu mendatangkan rahmat. Sebaliknya wal furqatu azabun. Ya. Nah, hadis ini ternyata kalau kita lihat dasarnya dari mana? Dari Ali Imran 105. Coba nanti
Boleh hadirin dilihat. Wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Ya. Dan janganlah kalian menyerupai satu kelompok umat yang senang bertafaruk. Nah, ini tuh arti tafsir dalam Al-Quran itu adalah Yahudi, kalangan ahlul kitab, di kalangan Yahudi dan Nasrani. Aslinya mereka begitu, tafaruk dan ikhtilaf. Quran sudah menyatakan wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Sebelum datang al-bayinat itu adalah Al-Quran atau Islam. Ya, mereka berpecah belah, bertengkar, ya, berselisih dan lain sebagainya. Ulaika lahum azabun azim, tuh orang yang tafarruq, orang yang ikhtilaf, banyak senang bertentangan. Ulaika lahum, mereka itulah orang yang mendapatkan azab yang sangat pedih. Jelaskan tadi hadisnya, wal furqatu azabun, dan pecah belah itu, tafarruq itu adalah azab. Nah, jadi kalau kita tidak menjadikan Islam, maka yang terjadi adalah tafarruq. Ya, kalau Islam jamaah. Ya, makanya nanti kita bahas ya. Kenapa Indonesia itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab kita punya sejarah kelam. Dulu kita pernah menjadi Republik Indonesia Serikat. Serikat. Di kelompok-kelompok, di blok-blok negara Sumatera, negara Pasundan, ya, negara Madura, Jawa, negara Celebes, Sulawesi, negara Borneo, Kalimantan. Itu oleh Belanda dibuat pembagian sampai kurang lebih 19 negara bagian saat. Ya. Rajanya siapa? Ratu Juliana. Rajanya Belanda. Presidennya Kotona Soekarno. Wakil Presiden Muhammad Hatta. Di luhur foto presiden orang waktu RIS ya. Itu Ratu Juliana. Oh, ya. Nah, baik, kita lihat ayat berikutnya. Ya, setelah Allah memerintahkan menjalankan Islam itu berjamaah, ya, dan jangan bercerai-berai. Lihat saja nanti kehidupan itik, ya. Kalau itik bebarengan domba atau apapun, ya, kalau dia berjamaah hidupnya dia selamat. Tapi lamun sorangan-sorangan hirup, apalagi dalam menjalankan Islam, dia akan dilindas. Dilindas oleh kekuatan. Terpaduli, ada sorangan, habak. Tapi kalau kita berjamaah, orang mikir. Ya. Itu. Nah, ayat berikutnya mengatakan wazkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ya. Iz kuntum a'daan. Ya, ketika kalian itu bermusuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian ya kalian dipersatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Ya, dan kemudian kalian dijadikan dengan nikmatnya. Nikmatnya ini adalah apa? Islam. Nah, kupingkeun Islam teh ngadatangkeun kanikmatan sebagai nikmat. Ya, bi nikmatihi ikhwana, bersaudara. Islam itu mempersaudarakan. Dan itu kenikmatan yang luar biasa. Setelah Allah mengingatkan kalian dulu bermusuh-musuhan. Siapa kalian? Ya. Kan kedah terang.
Nah, ini tafsirnya ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sebelumnya sudah ada dua suku Arab, ya, namanya suku Aus dan suku Khazraj, ya. Dua suku ini pasea, perang, silih rampok, silih begal. Di antara mereka tidak kurang dari 400 tahun sebelum kemudian Nabi Muhammad datang ke Madinah, ke Yasrib. Dulu itu sebelum jadi Madinah namanya Yasrib. Coba bayangkan, perang teh ratusan tahun, dua suku di Arab di sana, ya, di Madinah, terus berperang, ya. Dan perang mereka yang ratusan tahun itu diprovokasi oleh siapa? Oleh suku Yahudi. Di sana ada suku Yahudi dan Nasrani. Ada yang disebut dengan Bani Quraizoh, ya. Nah, ini adalah keturunan Yahudi, ya. Bani Quraizoh, ada Bani Najran, Nasraninya. Mereka ini bersekutu memprovokasi dua suku ini terus perang, dan mereka mendapatkan keuntungan. Hadirin, naon keuntungan anak? Dia pasok senjata kepada dua suku ini, ya. Cina bagian orang anu suku itulah orang bere senjata. Si Bani Najran bagian suku Aus kasih senjata, logistik. Dia secara ekonomi untung, secara politik untung, ya. Bayangkan, ya. Kenapa menjual senjata kepada dua suku ini terus supaya berperang? Ya. Dan gambarannya ayeuna kenyataan, Pak. Ya, ayeuna orang kan negara-negara muslim, leres deh. Balanja eta pesawat tempur ke mana? Ke mana? Ke mana eta meuli pesawat tempur? Nah, Amerika, ke Perancisnya, ke Rusia, yang naon. Sementara mereka yang mengendalikan dunia, ya, mereka yang membuat kita itu perang di antara kita, jualannya terus senjata ke negara-negara terutama Muslim, ya, itu Pakistan dengan Afghanistan, ya, suruh perang. Bere alat-alat, silahkan. Jadi sama polanya mereka itu, menjual ekonomi mereka kuat, ya. Umat Islam terpuruk karena tadi tidak memegang ajaran Islam dengan teguh, akhirnya diacak-acak oleh mereka. Ya, makanya tadi diingatkan dalam Al-Quran, ingatlah kalian dulu itu musuh-musuhan, perang, ya. Kemudian datang Rasulullah fa'alafa baina qulubikum, membawa Islam ke tanah Madinah, ke tanah Yasrib, ya, fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Kenapa Islam itu nikmat? Dalam Al-Maidah disebutkan, ya, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ya, Islam itu nikmat. Ya, makanya dalam Ali Imran tadi, fa asbahtum bi nikmatihi, kembali kepada apa tadi? Wa tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kepada tali Islam. Bi nikmatihi ikhwana, karena dengan nikmat Islam itu kalian dipersaudarakan. Oh, itu maksudnya. Hanya Islam yang, karena Islam itu Allah yang ciptakan, yang buat, maka Allah lah yang mempersatukan hati-hati kalian. Hakikatnya begitu. Jelema mah arek usaha, ya, silahkan juru damai, ya. Tapi kalau Allah tidak berkenan, dan yang dimaksud Allah tidak berkenan itu kalau Islam tidak dijadikan rujukan untuk berdamai, tidak akan pernah terjadi perdamaian. Itu maksudnya. Batur mah ngahijikeun damai teh aya kepentingannya masing-masing. Juru runding Amerika hayang
ngarundingkeun Israel jeung Lebanon, dasarna naon? Dasarnya untuk menguatkan Israel, menghancurkan Lebanon. Ya, nggak ada. Nah, iya PR urang sadayana. Dihadirin, ya. Ini harus jadi, kalaulah jadi komitmen, jadi paham penting mempersatukan umat. Apalagi elit di mana badai elit yang sangat kecil di masyarakat, aya RT, aya RW, aya DKM, terus naik sampai presiden. Kalau tidak punya komitmen mempersatukan umat, ya itu berarti tidak sadar, ya. Karena kalau kita tidak punya komitmen persatuan, berarti yang masuk adalah perpecahan. Itu nggak ada lagi pilihan. Ya, silakan cari pilihan apa di luar persatuan, perpecahan. Kita mau yang mana milihnya? Mau ke orientasi perpecahan, perbedaan, atau persatuan, kesepahaman? Jadi jangan sampai kita kena racun, punten. Selalu ada kalimat keberagaman itu indah. Oh, bener tuh? Keberagaman itu modal penting ya dalam pembangunan. Keberagaman mana? Ya, kalau terjadi perpecahan, keberagaman apa? Atas dasar keberagaman, apalagi akidah, silahkan keyakinan yang tumbuh kembang. Ya, sekalipun bertentangan dengan agama, bertentangan dengan Islam, dengan dalih keberagaman. Ya, akhirnya orang seenaknya memilih keyakinan. Ya, ulama-ulama sudah capek berdakwah, berjihad untuk menyampaikan kebenaran Islam ke tengah umat manusia, ke tengah dunia ini yang diwariskan dari Rasulullah. Ini diacak-acak hanya dengan dalih keberagaman, hak asasi manusia. Pek arek nganut naon wae oge dah hak asasi manusia. Ya. Itu yang terjadi sekarang. Ya, makanya komitmen ini jangan sampai ya lepas, terutama dari elit-elit umat. Ya. Dari elit-elit umat jangan sampai lepas, karena Rasulullah sudah memberikan satu contoh fakta dengan Islam itu dipersaudarakan. Bagaimana Ansor di Madinah bisa menolong kelompok muhajirin kalau tidak ada Islam, tidak ada pertolongan. Ya, perjuangan jihad yang dipimpin oleh Rasulullah menyebarkan dakwah Islam. Ya, kalau tidak ada upaya dengan Islam mempersatukan Ansor dan muhajirin, ya tidak mungkin Islam di Madinah itu akan kuat. Ya, nah ini tadi ayat tadi mengingatkan suku Aus dan Khazraj itu alhamdulillah binikmatil Islam ikhwana. Ya, dengan nikmat Islam itu mereka bersaudara, akhirnya menjadi kelompok Ansor menolong kelompok muhajirin dari Mekah ke Madinah. Ya, gitu. Sampai seperti contoh siapa yang tajir itu? Abdurrahman bin Auf itu kan kaya raya Pak di Mekah, hijrah ninggalkeun kabeh sadayana. Sampai ke Madinah ada kaum Ansor sok cenah peryogi sabaraha, modal segala siap termasuk istri. Ditawisan eta istri. Aya eta sahabat Ansor gaduh istri opat baranya. Ditawiskeun hiji ka Abdurrahman bin Auf, saking fa'alafa baina qulubikum, saking dipersaudarakan oleh Rasulullah dugi ka istri ge aji tarmid dipasihkeun, tangtos dicerai heula nya santu langsung dipasihkeun, dicerai heula ya eta kanggo dulur urang tuh dihormat, disuguhan teh sanes ku cikopi wungkul
Ya kalebet ku istrina dicerai heula antosan sing sabarnya dugi ka saeb masa idah nah, gitunya ulah langsung dihabok. Nah, tapi tunggu masa idah nah, sampai sebegitunya ya menolong kelompok muhajirin ya apalagi yang lain-lain ya harta semua diberikan ya sampai jiwa sekalipun sekali lagi jiwa jangan dikira ya yang disebut tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusihim itu mereka lakukan dengan jiwa sekalipun harta apalagi ya. Nah itu contoh kalau Islam sudah masuk ke dalam hati jadi keyakinan dan itu nikmat ya. Nah karena itu ini yang harus kita lakukan ya PR kita sebagai kaum muslimin. Kita di Indonesia tadi sudah saya contohkan ya, kita pernah jadi Republik Indonesia Serikat, dipecah belah oleh Belanda, divide et impera ya kan, divide pecah belah, tafaruk itu namanya, dan kuasai. Kalau sudah dipecah belah dikuasai ya. Nah muncullah sosok almarhum Dr. Muhammad Natsir saat itu ya tahun 1950 mengeluarkan mosi integral kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa Dr. Muhammad Natsir? Itu muridnya Ah Hasan, pendiri Persatuan Islam ya. Bahkan Bung Karno pada saat didigul diasingkan, surat menyuratnya itu dengan Ah Hasan, minta wawasan tentang Islam kepada Ah Hasan ya. Jadi tokoh muslim Muhammad Natsir itulah yang mempersatukan Indonesia yang berserakan oleh politik Belanda. Karena Belanda bagaimana caranya memecah belah negara-negara, pulau-pulau sehingga mereka mudah kuasai ya. Dan ini ditangkap oleh Muhammad Natsir, kalau tidak dia punya pemikiran Islam tidak mungkin dilakukan ya. Alhamdulillah 3 April 1950 Indonesia kembali ke pangkuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi omong kosong kalau sekarang ada pahlawan kesiangan, saya NKRI ya. Saya NKRI itu adalah hasil upaya yang luar biasa dari tokoh muslim Muhammad Natsir. Jadi kalau kita sebagai muslim bangsa Indonesia, mari kita teladani beliau untuk mempersatukan segala perbedaan kalau ada di sekitar kita itu kembali ya. Farudduhu ilallah wa rasul, kan dalam ayatnya juga di dalam An-Nisa ya. Kalau kita terjadi perbedaan pendapat ya, itu farudduhu ilallah wa rasul, artinya kembali kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya, itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, yaitu kembali kepada dasarnya Islam. Nah jadi itu ulah kemana-mana ya. Kalau kesepakatan yang dibuat manusia itu oke, selama itu merujuk kepada upaya persatuan yang hakiki, itu positif ya. Tapi kalau kemudian ada kepentingan di balik ini, di balik itu dan lain sebagainya ya, biasanya ada pengkhianat di situ itu ya. Indonesia ini kenapa lama merdeka ratusan tahun di bawah kungkungan berbagai penjajah? Karena ada pengkhianat, Pak. Pangeran Diponegoro kenapa ditangkap? Ya, Pangeran Diponegoro luar biasa perjuangannya. Ya, beliau itu jangan salah, berjuang pakai sorban, pakai gamis, pakai kuda, pedang. Ya. Padahal itu anak Raja Mataram yang harusnya disinggasana, tapi dia berjuang dengan Islam. Ya. Akhirnya siapa? Pengawal sendiri yang berkhianat. Ya, sebenarnya kerundingan. Ya oke, rundingan mah, nggak serundingan, masuk ke istana orang Belanda, sudah ditewak. Nah itu jebakan, dijebak. Ya. Cut Nyak Dien kurang bagaimana? Perlawanan terlama perang itu di Aceh. Ya. Di Aceh itu perang menaklukkan Aceh itu Belanda liur sampai yang namanya Snuk Hurgroje
penasihat mereka kudu diajar ke Mekah bahasa Arab, hadis dan lain sebagainya, ya. Nyamar ganti nama Abdul Ghafur, pulang ke Aceh sudah seperti ulama besar, janggotan dan lain sebagainya, menipu rakyat di Aceh. Ya ulama nu bener, padahal dia mengacaukan rakyat Aceh, ya, untuk akhirnya menangkap Cut Nyak-Din. Akhirnya diasingkan Cut Nyak-Din kemana? Sumedang, ya. Tahu pameran ke Sumedang, ayam makam Cut Nyak-Din sampai beliau meninggal di Sumedang. Siapa pengkhianat? Ya. Nah, Indonesia ge ayeuna kieu, zaman ayeuna loba pengkhianat. Ngajual Indonesia, ngajual segala macam untuk kepentingan pribadi, kelompok, organisasi atau partainya saja, ya, bukan untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, ini yang terjadi, pengkhianat zaman ayeuna, ya. Nah, jadi hadirin, ini penting bagi kita, ya, makanya kenapa kita kecil-kecilan di lingkungan kita. Nah, saya dan kawan-kawan itu membangun keharmonisan, kebersamaan organisasi internal di masyarakat, RT, RW, DKM, yayasan harus jadi satu kesatuan. Ya. Di Batur DKM jeung RW teh pasea jeung pasea we. Cobi sok mangga nguriling ka Perum. Arek lebaran, arek bagi zakat pasea RW jeung DKM. DKM RW hayang setor ka kelurahan. Ya, teuing dasarna naon misalnya. DKM ke teu meunang kudu puguh cenah asnapna, cek DKM nya. Cek RW kan kami pemerintah. Kudu nurut. Pasea DKM jeung RW. Ya. Begitu. Coba silakan merinding. Ngurus artesis RW jeung kelompok tertentu pasea. Ya. Artesis kita ini di RW 11 yang dikelola oleh Bapak Haji Bambang itu diinisiasi oleh yayasan kita, sehingga punya artesis terus berkembang. Artesis kita itu dulu mengairi RW 10, RW 11, RW 31, ya kan? Gitu. Sekarang alhamdulillah bisa berkembang, punya masing-masing. Ingat, ya, wajkuru nikmatallahi alaikum, baheula lieur cai pasea ku cai, ya kan? Nah, kita bisa bersatu. Jadi jangan nikmat itu dilupakan. Mari bersama kelola. Kamari RW 11 lieur timula Ramadan pertengahan teu boga cai. Kunclung eta mesinna. Nepi ka lebaran ge teu boga cai. Ya, yayasan ngabantuan minimal ka warga cai. Seberat tangki. Kalau ego masing-masing nggak mungkin. Ya. Cula antep we, puas ya, rasakeun sia. Ya, kalau ada yang seperti itu, ya, ini musuh kita. Ya, puas ya. Ya, Allah cai kokoceakan, ya, protes, bahkan mengkritik, cai geus jalan jarang peling we ngahep-hep. Punten nya sugan hatur nuhun. Cai tos jalan deui. Teu aya, hampir teu aya. Ngahep-hep we. Ari eueuh, kenceng eta. Bari jeung tara mayar hutang, ngahutang mayarna. Ya, 4 bulan teu mayar, eta nu pangkencengna. Nu protes teh, pas ditinggali strukna tara mayar. Ya. Nah ini, ya, nu kieu nu disebut, ya, bahaya laten. Ya, kita ingin persatuan kita jaga. Ya, bapak-bapak sadayana mangga orang jadi elit-elit kecil yang menjaga ukhuwah. Kalau ada perbedaan pendapat mari segera selesaikan, jangan dibiarkan. Ya itu biasalah, hayang penjelasan, agak pasihan penjelasan, pasihan pengertian, ya, nah, supaya tidak ada gejolak dan lain sebagainya di antara kita. Kita kembangkan kerjasama dengan 5 masjid, 5 DKM tuh, ya. Kita luas dengan pengajian tiap bulan, nguriling. Untuk apa? Menjaga keutuhan umat. Jangan sampai diacak-acak. Punten ya, kapungkur, kenapa ada ini? Ada 5 masjid, 5 DKM. Di antaranya ayat kebaktian
anu dilakukan ku nya wargi-wargi orang nu Nasrani garagah Pak marake dasi segala kukurilingan ka RW 13 ka RW 12 bebas we ya. Umat Islam kamarana ya ya kita udah jalankan ini ngeri kuliling syiar Islam, makanya majelis taklim syiar Islam supaya katingali umat Islam teh aya nguriling tiap masjid. Alhamdulillah sekarang hampir ya tidak dijumpai orang pakai jas mawa Alkitab bangga kukurilingan di orang, karena kita jaga itu marwah umat Islam dengan kebersamaan. Makanya 5 DKM 5 RW ya kita bangun kebersamaan minimal dengan pengajian ini ya, 5 DKM 5 RW tiap bulan keliling gitu ya. Ini dalam langkah tadi menjaga itu, dan isu-isu perpecahan kita handle supaya jangan sampai terjadi meluas ya. Nah makanya sejarah kita pelihara RW 11 dulu RW-nya 1, kemudian berkembang jadi RW 31. RW 31 buat masjid baru As-Sakinah baheula Pasea. Alhamdulillah sekarang dalam naungan yayasan ya kita bisa bersama-sama. Baheula mah kan mau bedog Pak Abi Emut aya ta almarhum Pak Ucen aing mah cenah kajeun bejat hulu, kajeun bejat hulu lamun ngalarang-larang kunut sampai gitu Pak ya. Alhamdulillah sekarang kita bersama sholat id bersama, kurban bersama, zakat bersama ya. Ini karena nikmat Islam. Kalau kita tidak punya komitmen dengan itu ya hawa nafsu kita yang berjalan, hawa nafsu para pemimpin lokal yang bergerak. Kumaha aing we kumaha dewek pak kuat-kuat, hukum kekuatan alam anu kuat eta nu meunang. Nah, kita buktikan anu kuat nyata Islam. Ya, dan itu yang akan menang, bukan pribadi-pribadi berdasarkan hawa nafsu elit-elit di kita, bukan. Tapi harus atas dasar keyakinan Islam, insya Allah akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat, kesejahteraan bagi umat ya bersama-sama. Ya, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan ini nanti akan menjadi hikmah memasuki bulan Zulhijjah kita akan melaksanakan Idul Adha dan kurban ya. Persatuan menjadi sangat penting dalam hikmah peristiwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan istri beliau. Ini satu kesatuan keluarga yang luar biasa untuk melaksanakan ketaatan kepada perintah Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huh?